Halo semuanya, perkenalkan nama aku Silali Tuhayu dengan NIM akhir 140. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang tutorial mengenal dan menganalisis Taylor dan Francis online. Di zaman yang serba cepat ini, akses ke informasi yang tepat dan akurat sangatlah penting, baik untuk tugas, riset, atau pengambilan keputusan. Informasi yang relevan dan terpercaya adalah kunci. Namun, dengan banyaknya informasi, kita perlu lebih cermat dalam memilih dan mengevaluasi keakuratannya. Kesadaran akan pentingnya informasi yang valid mendorong kita untuk mencari cara yang lebih efisien dalam mendapatkannya, agar bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Apa itu e-research? E-research itu singkatan dari electronic research, yang berarti sumber informasi dalam bentuk digital yang bisa diakses lewat internet. Jadi, kamu nggak perlu lagi repot-repot cari buku fisik atau jurnal cetak di perpustakaan. Karena semua info yang kamu butuhin bisa kamu akses langsung dari perangkat kamu, entah itu laptop, HP, atau tablet. E-research bisa berupa berbagai jenis konten, seperti jurnal ilmiah, e-book, artikel, hingga video. Dan di sini ada contoh e-research yang dilanggan oleh Undip. Salah satu e-research yang bisa kita gunakan adalah portal Taylor dan Francis Online. Kalian udah pada tahu portal satu ini belum sih? Pasti namanya asing ya di tengah kalian. Eits, sini aku jelasin. Taylor dan Francis Online adalah penerbit besar yang punya banyak banget jurnal ilmiah dan buku akademik loh, yang bisa diakses secara online kapan saja dan di mana saja. Pokoknya, selama ada koneksi internet, semua info penting itu ada di ujung jari kamu. Di sini, kamu bisa nemuin penelitian terbaru di berbagai bidang, mulai dari sains, kesehatan, sampai ilmu sosial. Jadi, kalau kamu lagi butuh referensi yang terpercaya buat tugas atau riset, Taylor dan Francis Online bisa banget jadi tempat yang tepat buat kamu. Cari informasi yang valid dan up to date. Nah, sekarang kita udah sama-sama kenal nih dengan portal Taylor and Francis Online. Tapi, kalian ada yang bingung gak sih sama cara penggunaannya? Tanpa basa-basi lagi, simak tutor penggunaan dari aku ya. Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah buka situs Taylor dan Francis, kemudian login jika sudah mempunyai akun, dan sign in jika belum punya akun. Setelah login, kamu akan langsung berada di halaman utama. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang fitur browse di atas sebelah kanan tulisan search. Kita bisa menelusuri jurnal secara manual berdasarkan kategori di bidang ilmu. Cuma di bagian atas, di bagian paling bawah juga ada browse nih. Sebelum kita melakukan penelusuran informasi, kita harus memiliki topik yang akan dicari. Dan kebetulan sekarang banyak sekali perpustakaan dan beberapa macam desain-desain perpustakaan. Nah, maka dari itu, ini bisa menjadi sebuah kata kunci untuk penelusuran informasi, yaitu library design. Ketika memasukkan kata kunci pada single box, di sini juga terdapat autocomplete, yaitu saran atau rekomendasi pencarian yang memudahkan kita dalam memasukkan istilah atau kata yang ingin kita cari. Ketikkan kata kunci library design pada search box yang tersedia. Setelah melakukan search, kita bisa melihat dokumen yang terpanggil. Di sini bisa dilihat terdapat 341.000 jurnal yang terpanggil. Sebelum kita nyobain advanced search, aku mau kenalin juga nih ke kalian beberapa fitur yang ada di portal ini selain autocomplete. Yuk disimak. Yang pertama ada fitur best first. Ini memudahkan kita untuk mencari referensi yang dibutuhkan karena dokumen yang paling relevan langsung muncul di paling atas. Selanjutnya ada fitur federated search. Ada 3 kolom yang mengategorikan
artikel, special issue and collection, dan database dengan jumlahnya. Inilah yang disebut dengan federated search. Di sebelah kiri, kita bisa melihat fitur Facet Navigation. Di fitur ini, kita disediakan beberapa pilihan seperti artikel, type, subjek, dan lain-lain untuk mendapatkan hasil yang spesifik. Selanjutnya, kita dapat mempersempit jumlah dokumen yang terpanggil dengan cara menggunakan fitur Advanced Search yang ada di samping kanan search box. Setelah mengklik Advanced Search, kita akan melihat tampilan seperti ini. Inilah fitur yang disebut Advanced Search. Fungsi fitur ini untuk mempersempit pencarian atau dokumen hasil. Di sini saya akan mencontohkan ketika Advanced Search dipilih dengan untuk kita pilih kata kunci. Kita bisa melihat dokumen yang terpanggil dengan melihat jumlah hasil pencarian atau recall. Dan jumlah artikel yang benar-benar relevan atau precision. Jadi sebelumnya, jurnal yang terpanggil adalah 353.000 sebelum saya memakai Advanced Search. Tapi setelah saya menggunakan Advanced Search menjadi 611. Setelah melakukan penambahan query di Advanced Search, kita bisa melihat bahwa dokumen yang terpanggil semakin sedikit. Kalian tinggal pilih salah satu dokumen yang paling relevan dengan tema yang akan dicari. Biasanya sih udah muncul di paling atas ya, karena tadi portal ini tuh udah menerapkan yang namanya fitur Best First Search. Sebagai contoh, kita mengambil dokumen ini. Setelah menemukan artikel yang dibutuhkan, kita bisa mengunduhnya dan membacanya. Selanjutnya, untuk kutipan, bisa menggunakan fitur Cite this article untuk menyalin kutipan sesuai dengan gaya referensi yang digunakan. Nah, itu dia cara gampang buat nyari dan akses jurnal di Taylor & Francis. Sekarang, nggak perlu bingung lagi kalau butuh referensi buat tugas dan penelitian. Dengan fitur-fitur yang telah dijelaskan dan memahami cara mencari, menyaring, dan mengunduh artikel, kamu bisa lebih mudah menemukan referensi yang tepat sesuai kebutuhanmu. Jangan ragu buat eksplorasi dan memanfaatkan sumber daya elektronik ya, biar makin jago cari jurnal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dadah!